Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait pendidikan matematika realistik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Alia Farhana Maulida, yang kedua Lili Inayah, yang ketiga Nica Karania Rejeki Sukendro, yang keempat Novia Salsabila Haryadi, dan yang kelima Umaira Afifah. Matematika dikenal sebagai mata pelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga menjadi mata pelajaran yang dapat digunakan untuk melayani berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan ekonomi. Oleh karena pentingnya matematika dalam kehidupan, maka tidak aneh jika pembelajaran matematika di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu untuk saling menyempurnakan. Seperti negara lainnya, Indonesia sudah mengajarkan matematika sebagai warisan pendidikan kolonial Belanda. Pada tahun 1963, anak-anak sekolah dasar diberi pelajaran berhitung, sementara siswa SMP diajar wiskunde atau matematika. Pada tahun 1973, dimulailah pengajaran matematika modern di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah mengganti nama mata ajar dengan matematika. Sejak saat itulah matematika menjadi mata ajar wajib di sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Berikut ini adalah karakteristik pembelajaran matematika modern. Yang pertama, menggunakan pendekatan informal. Pada matematika tradisional, siswa SD harus menghafal rumus isi bola. Pada matematika modern, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan rumusnya. Yang kedua, menggunakan bahasa, istilah, simbol, dan notasi yang lebih sistematis. Misalnya, dibedakan antara bilangan dengan lambang bilangan, antara ruas garis, sinar, dan garis dibedakan notasi dan gambarnya. Yang ketiga, menggunakan teori belajar mengajar yang relatif baru seperti teori Piaget, Brunner, dan Dines. Ketiga teori itu menekankan pada pengajaran dengan pendekatan informal, khususnya untuk tingkat rendah, sesuai dengan kesiapan siswa menggunakan metode penemuan dan menggunakan berbagai alat bantu atau peraga. Penerapan matematika modern di Indonesia saat itu memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, buku ajar matematika yang digunakan di Indonesia diterjemahkan dari Entable Mathematics Series. Seri buku tersebut disesuaikan dengan konteks Indonesia namun terbatas pada gambar-gambarnya. Yang kedua, pertama kali dikerjakan pada masa itu adalah buku siswa, bukan buku guru. Yang ketiga, geometri yang diajarkan di SD adalah geometri Euclid, sedangkan yang diajarkan di sekolah menengah adalah geometri transformasi bersama geometri Euclid. Yang keempat, kekurangan lainnya yaitu mengenai ketepatan, keketatan, dan kecermatan bahasa, serta simbol, lambang, dan konsep bagi anak-anak menjadi suatu masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di banyak negara gerakan matematik modern akhirnya ditinggalkan. Di Indonesia, matematika modern juga mendapat kritik dan tantangan. Ujang Suwargana adalah salah satu penentang penerapan matematika modern di SD. Menurutnya, pengajaran matematika di SD harus tetap menekankan pada konsep berhitung seperti yang diterapkan sejak lama. Kemudian setelah itu, pengajaran matematika modern di Indonesia mengalami perubahan dan pembelajaran matematika di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Yang pertama, perubahan berdasarkan kurikulum. Perkembangan pembelajaran matematika setelah pembelajaran matematika modern sejauh ini yaitu pembelajaran matematika masa kini atau kurikulum 1984, pembelajaran matematika pada kurikulum 1994, pembelajaran matematika pada kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004, pembelajaran matematika kata SP atau kurikulum 2006, dan yang terakhir, pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 yang dipakai sekarang. Bukan hanya pengajaran matematika di Indonesia saja yang berubah, perubahan cara pandang belajar,
mengajar juga mulai berubah. Dimulai dari paradigma dari guru mengajar atau teacher center berubah ke siswa belajar atau student center. Berbagai metode juga telah dicobakan seperti PBI atau Problem Based Instruction, Discovery Method, Cooperative Learning, CTL, Konstruktivisme, Pakem atau pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Namun, semua metode ini bersifat umum, tidak khusus untuk pembelajaran matematika saja. Kemudian lahirlah PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yang digagas oleh sekelompok pendidik matematika di Indonesia. Pendidikan matematika realistik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Realistic Mathematics Education merupakan teori pembelajaran khusus dalam matematika yang dikembangkan pertama kali di negeri Belanda, tepatnya di De Vrijdental Institute, Utrecht University sejak tahun 1970-an. Munculnya teori RME adalah dimulai sejak adanya proyek Wiskobas atau matematika di sekolah dasar tahun 1968 yang digagas oleh Edwidge de Volk, Fred Goffrey, dan Adrie Travers. Ketiga ahli pendidikan matematika inilah yang pertama kali mengembangkan dasar-dasar dari teori RME. Awalnya Belanda mengembangkan pendidikan matematika mekanistik. Namun, siswa belajar matematika dengan cara mempelajari prosedur selangkah demi selangkah, mengikuti demonstrasi dan contoh guru dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini mengakibatkan matematika sebagai pengetahuan kaku yang bersifat reproduktif. Oleh karena itu, muncullah pendekatan lain sebagai alternatif dari pendidikan matematika mekanistik ini, yaitu RME yang berkembang hingga kini dan seterusnya. Di Indonesia, pendidikan matematika realistik dinamakan sebagai Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. PMRI digagas oleh sekelompok pendidik matematika di Indonesia setelah melihat suksesnya penerapan RME di Belanda dan di berbagai belahan negara lainnya. Pada pendidikan matematika realistik atau RME, terdapat istilah yang ditekankan, yaitu istilah realistik, yang berasal dari istilah bahasa Belanda yang bermakna untuk dibayangkan. Dengan demikian, kata realistik bisa bermakna 1. Konteks nyata pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konteks matematis formal dalam dunia matematika. Yang ketiga, konteks hayalan yang terdapat dalam kenyataan tetapi dapat dibayangkan. Ketiga makna ini dapat dipandang sebagai arti dari istilah realistik asalkan konteks-konteks tersebut dapat dibayangkan dalam pikiran siswa yang sedang belajar matematika. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMR atau RME menurut Van den Heuvel, Van Wijnen, dan Drijvers adalah 1. Prinsip aktivitas, yaitu siswa diperlakukan sebagai partisipan aktif dalam proses pembelajaran matematika. 2. Prinsip realitas, yaitu pembelajaran matematika dimulai dengan situasi realistik yang bermakna bagi siswa dan bukan dimulai dari definisi atau teori. Kemudian, contoh dan latihan soal. Yang ketiga, prinsip tingkatan, yaitu dalam proses pembelajaran matematika, siswa melewati tingkatan-tingkatan matematis, seperti dari pemahaman yang bersifat informal, semi-formal, dan tahapan formal. Yang keempat, prinsip keterkaitan, yaitu topik-topik matematika seperti bilangan, aljabar, geometri tidak dipandang sebagai topik-topik yang terpisah, melainkan sebagai topik-topik yang saling berkaitan dan terintegrasi. Yang kelima, prinsip interaktivitas, yaitu memandang bahwa belajar matematika itu bukanlah aktivitas individu semata, melainkan aktivitas sosial yang melibatkan individu-individu lain. Yang keenam,
prinsip pembimbingan, yaitu guru dituntut untuk berperan aktif membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu teori Brunner. Brunner melukiskan anak-anak berkembang melalui 3 tahap perkembangan mental, yaitu yang pertama enactive. Pada tahap ini, anak-anak dalam belajarnya menggunakan objek-objek secara langsung. Yang kedua, iconic. Pada tahap ini, kegiatan anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Yang ketiga yaitu simbolik. Pada tahap ini, anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. Teori Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi memberikan organisme kemampuan untuk mengorganisasikan proses-proses fisik atau psikologi menjadi sistem-sistem yang teratur dan saling berhubungan, sedangkan adaptasi yang dimaksud adalah adaptasi terhadap lingkungan. Teori Piaget ini memberikan beberapa implikasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama memusatkan perhatian pada proses berpikir anak tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua, menekankan pada pentingnya peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatannya secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memaklumi adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Vygotsky. Teori ini menekankan pada hakikat sosiokultural pembelajaran, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koch. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang-orang lain terlebih yang punya pengetahuan lebih baik, dan sistem yang secara kultural telah berkembang dengan baik. Teori Vygotsky ini sejalan dengan karakteristik pembelajaran matematika realistik, yaitu menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model, menggunakan kontribusi siswa, terdapat interaksi dan terdapat keterkaitan. Adapun penerapan pendidikan matematika realistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan konteks. Penggunaan konteks di sini maksudnya adalah pengalaman nyata siswa merupakan titik awal dari pembelajaran matematika yang memberikan mereka situasi kontekstual sehingga pembelajaran tidak lagi dimulai dengan situasi formal seperti biasanya. Melainkan, siswa dihadapkan dengan keadaan di mana konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Definisi dari kata nyata di sini adalah keadaan yang dapat dilihat atau pernah dialami siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Hal inilah yang kemudian diharapkan kepada para siswa untuk menerapkan konsep matematika tersebut ke berbagai aspek dalam keseharian mereka, dan dengan demikian dapat memperkuat konsep siswa itu sendiri. Kemudian, yang kedua adalah penggunaan model untuk matematisasi progresif. Istilah model merujuk pada model situasional dan model matematika yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Pertama, model adalah model of atau model dari sebuah situasi yang dikenal oleh siswa. Melalui proses menggeneralisasi dan memformalisasi, model tersebut akhirnya menjadi suatu entitas dengan sendirinya. Itu kemudian menjadi mungkin untuk menggunakan entitas ini sebagai sebuah model for atau model untuk penalaran matematika. Yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Siswa harus diminta untuk membuat hal-hal yang konkret. Dengan membuat free production, siswa dipaksa untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka. Setelah siswa berhasil membuat model matematika dari masalah yang diberikan, siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan model dan cara yang mereka inginkan.
Yang keempat, interaktivitas. Interaksi antar sesama siswa dan antar siswa dan guru adalah bagian yang penting dalam proses pembelajaran pendidikan matematika realistis Indonesia. Dalam instruksi interaktif ini, siswa terlibat dalam menjelaskan, membenarkan, setuju dan tidak setuju, mempertanyakan alternatif, dan merefleksikan. Misalnya, siswa didorong untuk membahas strategi mereka dan untuk memverifikasi pemikiran mereka sendiri daripada berfokus pada apakah mereka memiliki jawaban yang benar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengaktifkan siswa agar mengurangi ketergantungan pada guru untuk memberitahu mereka apakah mereka benar atau salah. Oleh karena itu, siswa menemukan kesempatan untuk mengembangkan kepercayaan diri dalam menggunakan matematika. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keterkaitan. Hal ini sering disebut dengan pendekatan holistik yang mencakup aplikasi dan menyiratkan bahwa pembelajaran matematika tidak harus dipelajari secara terpisah dan berbeda. Pembelajaran holistik ini dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan nyata. Salah satu alasan siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan matematika di kehidupan nyata adalah karena diajarkan secara vertikal, yaitu dengan berbagai mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, mengabaikan cross connection atau hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Dalam aplikasinya atau prakteknya, suatu permasalahan biasanya memerlukan lebih dari satu pokok topik bahasan dalam matematika, seperti aljabar saja atau geometri saja. Bahkan, terkadang tidak jarang dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut diperlukan pengetahuan siswa dalam mata pelajaran lainnya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai pendidikan matematika realistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.